Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita diberikan nikmat keimanan dan nikmat kesehatan. Kemudian semoga salam serta salawat senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Hukum, Bapak Dr. Haji Yusuf Setiadi, SH, MHum, MM. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan keberagaman tradisi perkawinan masyarakat suku Kajang dalam perspektif filsafat hukum. Pluralisme hukum berawal dari sebuah realitas masyarakat majemuk dan saling berinteraksi satu sama lain sesuai dengan identitas yang dimiliki. Setiap masyarakat tidaklah lahir dari sistem nilai tunggal, melainkan terdapat beragam sistem nilai dalam bentuk budaya, adat, suku, maupun ras. Keberagaman ini bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dipaksakan dalam satu wadah hukum yang dikenal dengan hukum sentralistik. Sistem nilai dapat dikelola dengan baik melalui cara pandang keberagaman nilai, tanpa melupakan nilai-nilai tertentu sebagai bagian identitas masyarakat. Hal ini memposisikan manusia sebagai subjek hukum dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Adapun hukum adat yang juga merupakan hukum yang lahir dan tumbuh dalam masyarakat. Hukum adat adalah perilaku yang berlaku dan menjadi sebuah hukum bagi masyarakat, sehingga bagi pelaku yang melanggar akan dikenakan sanksi bagi para pelanggarnya. Hukum adat ini bersumber dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan, kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh sebagai warisan dari nenek moyang. Desa Tanah Toa terletak di sebuah wilayah utara dalam wilayah Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Tanah Tua ini merupakan tempat bermukim sekelompok masyarakat yang mengidentifikasikan diri sebagai komunitas adat Kajang yang meliputi dua pembagian wilayah adat, Ilalang Embaya dan Ipantarang Embaya, yang berarti di dalam dan di luar. Kata Embaya dapat diartikan sebagai wilayah kekuasaan. Dalam konteks kewilayahan, Ilalang Embaya dapat dipahami sebagai wilayah yang berada dalam kekuasaan Ammatoa. Sebagai wilayah Ipantarang Embaya bermakna wilayah berada di luar. Salah satu aturan hukum adat suku Kajang, Ilalang Embaya, adalah mengenai perkawinan, yang mengharuskan menikah sesama suku Kajang. Bagi masyarakat suku Kajang, Ilalang Embaya, yang melakukan perkawinan tidak dengan sesama suku Kajang atau Ilalang Embaya, akan berlaku sanksi adat, yaitu dikeluarkan dari kawasan adat Ammatoa. Masyarakat suku Kajang sangat terkenal sakralannya dan kepatuhannya terhadap Ammatoa atau tetua adat. Seperti halnya pada perkawinan masyarakat suku Kajang, terdapat berbagai hukum yang terlibat dalam proses perkawinannya, yaitu hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat, menjadi satu dalam sebuah yang tertuang dalam Pasang Rekajang atau aturan-aturan hukum adat yang harus dipatuhi. Kemudian, di sisi lain mereka adalah kelompok masyarakat yang hidup di wilayah konstitusi Indonesia. Dalam kehidupan masyarakat suku Kajang, terdapat 5 ajaran di dalam Pasang Kajang yang menjadi pedoman hidup bagi mereka, yaitu 1. Tangut rangi mange turie arakna, yang bermakna senantiasa mengingat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang maha berkehendak terhadap apapun yang terjadi.
Kemudian kedua, alemo si batua, bulo si papa, talang si pahua, manyu si parape, si pakatau, ta si pakasiri, bunting si paha, mate si rako bulaing. Yang bermakna menjaga persatuan dan kesatuan dengan penuh kekeluargaan. Kemudian yang ketiga, lambusu kigatang sabarke pesona, yang berarti menjadi manusia selalu bertindak tegas, selalu sabar dengan segala cobaan, dan percaya akan kebesaran Tuhan. Kemudian yang keempat, salu rijauka ammuno riadakang amaca ere anrepe batu alla buiring alla batu cideng, yang bermakna sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat suku Kajang untuk patuh dan taat terhadap segala aturan hukum adat yang berlaku. Yang kelima, nanigaukan sikontu pasuruan tomak butaya, yang berarti melaksanakan segala aturan-aturan yang terdapat dalam pasang Rekajang dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab. Terdapat suatu aturan hukum adat suku Kajang yang melarang menikah selain masyarakat suku Kajang. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, yaitu 1. Untuk menjaga keutuhan garis keturunan dan mempertahankan kekuasaan kerajaan pada zaman dahulu, yaitu pada masa Ammatua yang pertama, Bohe Mulatau, yang menganjurkan anak-anak mereka kawin dengan saudara terdekat mereka karena dianggap memiliki derajat yang sama dengan keluarga kerajaan. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan keutuhan harta dan kekayaan kerajaan agar tidak beralih kepada pihak lain. Ketiga, agar antara kedua keluarga yang mengawinkan anaknya merupakan suatu keluarga sehingga proses perkenalan antar pasangan menjadi sangat sederhana. Dalam kesimpulan penulisan jurnal yang berjudul Hukum dalam Perkawinan Masyarakat Suku Kajang, penulis membagi beberapa poin penting, yaitu yang pertama, dalam proses perkawinan masyarakat suku Kajang, khususnya masyarakat yang berdiam diri di dalam kawasan adat Ammatoa atau Ilalang Embaya, terdapat relasi antara hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat yang sangat mengikat, yang disebabkan karena masyarakat suku Kajang adalah masyarakat Muslim yang patuh dan taat terhadap hukum adat yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Namun, di sisi lain, mereka juga adalah masyarakat yang dalam wilayah konstitusi Indonesia yang mengharuskan mereka tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku, tidak melanggar hukum adat yang mereka telah anut, khususnya dalam hal melangsungkan perkawinan. Dalam proses perkawinan masyarakat suku Kajang diawali dengan upacara adat yang berlaku. Setelah seluruh rangkaian upacara adat selesai, barulah proses akad nikah dapat dilangsungkan. Dalam prosesi akad nikah, yang berkewajiban untuk menikahkan adalah imam setempat, yang berkewajiban menjadi pimpinan adat tersebut, barulah diserahkan kepada pengurus kantor urusan agama setempat untuk dicatat perkawinannya.